Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah Fitriani, mahasiswa PPG Angkatan 4 tahun 2021 Universitas PGRI Kanjuruhan Malang akan melaksanakan pembelajaran UKIN. Hal tersebut dilakukan sebagai syarat ikut ujian kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, saya cek dulu nih kesiapan kalian di pembelajaran kali ini. Karena kita daring, silakan kalian cek apakah baterai HP kalian sudah full atau masih banyak, biar nanti saat pembelajaran tidak ngedrop. Silakan dicek. Masih banyak? Masih. Oke, alat tulis sudah siap semuanya? Sudah. Oke, berarti kalian sudah siap pada pembelajaran kali ini ya. Nah, untuk kehadiran saya cek, oke, kalian sudah hadir semua ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Artinya kalian sudah disiplin. Tuh. Untuk link absen dan alamat Jimit seperti biasa saya kirim di grup WA. Jadi silakan nanti kalian absen pada link yang sudah saya bagi di grup WA ya, di Google Form. Kalian tulis sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di situ. Oke, untuk materi LKPD dan juga contoh teks nanti saya bagi di Google Classroom. Jadi kalian sambil pembelajaran juga nanti kalian pantau pada Google Classroom-nya ya. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengawali pembelajaran agar pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap gerak berdoa mulai. Selesai. Ya. Untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa, mari kita simak pembacaan teks Pancasila yang dibacakan oleh Mbak Lina ya. Nanti Mbak Lina tolong membacakan teksnya. Sebelumnya akan saya bagi dulu teksnya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silakan Mbak Lina untuk membacakan teksnya. Kita semua mencermati. Ya, bismillah. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Lina. Demikian pembacaan teks Pancasila.
Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita ingat dulu nih, materi apa yang sudah kita pelajari di pembelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat kita sudah mempelajari tentang apa kemarin? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Mira, sampaikan. Jadi materi yang minggu lalu kita bahas tentang materi teks cerpen, antara lain pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur pembangun cerita pendek dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya oke, bagus sekali. Terima kasih Mbak Mira. Betul sekali ya bahwa kita kemarin telah mempelajari materi cerpen. Dari pengertiannya, ciri-ciri, juga ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya berarti Mbak Mira masih ingat dan tentunya kalian semua juga masih ingat materi tersebut. Nah, untuk materi kita kali ini masih membahas tentang cerpen. Jadi materi cerpen itu kan lumayan banyak ya. Kita lanjutkan materi tentang cerpen. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan dulu nih kompetensi dasar, tujuan pada materi kita kali ini. Bentar ya, akan saya share PowerPoint-nya. Kompetensi dasar. Yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Untuk tujuannya, nanti kalian yang pertama dapat menganalisis struktur dan aspek kebahasaan dalam teks cerpen yang dibaca secara tepat. Itulah kompetensi dasar dan tujuan yang akan kalian capai pada materi kali ini. Ini adalah contoh cerpen. Siapa yang akan membacakan contoh cerpennya? Ya, Bu. Ikhwan. Oke, silakan Mbak Ikhwan. Yang lain memperhatikan ya. Melupakan prioritas terpenting. Suara alarm berdering begitu nyaring mengusik tidur nyenyak seorang Nathan. Dia enggan membuka mata, namun akhirnya terpaksa ia buka. Oh Tuhan, Nathan kaget melihat jam, ternyata sekarang sudah pukul 7 pagi. Ada apa, Nat? Kok telat? Memang salah saya semalam begadang nonton bola, sampai melupakan proyek penting yang sangat menguntungkan bagi saya. Oh lah, harusnya kamu lebih mengurangi hobimu, sambung Mary sedikit memberi nasihat. Oke, terima kasih Mbak Ikhwan. Nah, dari contoh cerpen yang tadi dibacakan oleh Mbak Ikhwan, apakah iya ini salah satu bentuk cerpen? Iya, Bu. Iya, Bu. Berdasarkan ciri-cirinya. Nah, coba salah satu cirinya apa cerpen? Hanya ada Satu masalah. masalah. Betul sekali. Apa sih masalahnya di sini? Proyeknya Nathan digantikan, ya kan? Nah, itu adalah masalahnya. Untuk mengingatkan kembali bahwa cerpen dalam KBBI cerpen adalah cerita yang menyajikan kesan tertentu dengan memusatkan hanya pada satu tokoh utama saja. Jadi fokus pada satu tokoh. Tadi tokoh utamanya siapa? Nathan. Betul, Nathan ya. Kemudian yang terakhir, pembaca dapat menyelesaikannya dalam waktu yang singkat, yaitu sekitar 30 menit hingga 2 jam saja. Nah, setiap teks pasti ada strukturnya, begitu juga dengan teks cerpen. Struktur teks cerpen adalah abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, kode. Ya, terima kasih Mas Nur Aldia. Ya, bahwa struktur teks cerpen itu ada 6. Yang pertama adalah abstrak.
Abstrak itu gambaran awal cerita. Jadi kalau dalam cerpen itu yang pertama tentunya menggambarkan ceritanya terlebih dahulu. Itu namanya abstraksi. Dan yang terakhir adalah bagian koda. Nah, koda itu isinya apa? Tentang pesan atau amanat berdasarkan cerpen yang atau cerita yang telah disampaikan di situ. Paham anak-anak tentang struktur teksnya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, nih berdasarkan cerpen yang tadi, nah melupakan prioritas terpenting ini adalah judul. Nah, jadi ini judulnya. Kemudian ini adalah orientasi, memperkenalkan tokoh, juga waktu ya, tempat juga. Bagian akhir, oke, atau adanya solusi atau akhirat cerita. Di sini dia merasa menyesal tentunya. Nah, ini adalah struktur berdasarkan cerpen yang tadi dibacakan oleh Mbak Ikhwan. Sekarang kita ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. 1. Memuat kata sifat. 2. Memuat kata keterangan. 5. Bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Nah, itu adalah kaidah kebahasaannya. Yang pertama, memuat kata sifat. Memuat kata sifat pada cerpen. Contohnya apa nih kata sifat? Pemarah. Pemarah. Apalagi yang lain? Kan ada Baik. banyak sekali. Baik, ya. Terus apalagi? Satu lagi coba. Sombong. Sombong bisa ya. Atau misalnya sifat secara fisik juga bisa. Misalnya tubuhnya kekar, ya kan? Tinggi, besar bisa. Itu juga bisa ada dalam cerpen. Lanjut, yang keempat, menggunakan gaya bahasa. Selain itu bisa juga menggunakan gaya bahasa pakai majas. Misalnya gini, ku buka jendela kamarku, kulihat rembulan tersenyum padaku. Nah, itu waktunya kapan? Malam hari. Malam hari. Taunya malam dari mana? Rembulan. Ya, ada kata rembulan. Paham untuk kaidah kebahasaan cerpennya, anak-anak? Paham, Bu. Nah, ini langkah-langkah menyusun cerpen. Yaitu yang pertama menentukan tema. Setiap kali kita membuat sesuatu pasti ada temanya. Kemudian yang ketiga membuat kerangka. Nah, membuat kerangka itu kalian tulis poin-poinnya dari awal terus sampai akhir tadi berdasarkan strukturnya. Yang terakhir, periksa dan perbaiki. Jadi setelah kalian buat ceritanya utuh, sudah ada judulnya, kalian periksa kembali, baca kembali, manakah yang harus diperbaiki, misalnya harus ditambahkan, atau mungkin dikurangi, atau pada bagian konflik kurang greget, misalnya ditambahkan, disitulah langkah-langkah yang terakhir. Selanjutnya, contoh kerangka cerpen. Kemudian bagian abstraknya. Abstraknya tadi cerita awal, ya, menceritakan awal dari ceritanya. Terus yang terakhir ada resolusi. Hernawan terlepas beban yang berat karena papa dan mamanya tidak mempersoalkan Hernawan kalah dan menang. Dan dia sadar kekalahan bukan suatu hal yang menakutkan. Hernawan hanya berusaha menyenangkan hati mama untuk bisa berlomba dengan baik. Gimana? Sudah paham tentang kerangka cerpen, anak-anak? Paham, Bu. Nah, jadi yang namanya ya kerangka itu inti-inti setiap bagian-bagiannya. Mari kita lanjutkan ke LKPD atau soal-soal harus kalian
berdasarkan materi yang sudah kita bahas tadi. Silakan kalian buka LKPD-nya pada Google Classroom. Nah, di situ kan ada dua soal, ya, ada dua soal, yaitu yang pertama soal pengetahuan, yang kedua soal keterampilan. Soal pengetahuan di situ soal pilihan ganda ya, nomor 1 sampai 10. Oke, silakan dikerjakan 10 menit dari sekarang. Sudah, Bu. Mari kita cek and recheck ya. Nah, kalian nanti juga cek jawabannya betul atau tidak. Kemudian tolong nanti ada yang menyampaikan nih sambil menunjukkan buktinya ya, biar yakin bahwa jawabanmu itu betul. Yang lain sambil memperhatikan, sambil cek betul atau tidak jawaban kamu. Oke? Oke, untuk nomor 1 ini 10 soal untuk 2 siswa saja ya, jangan biar waktunya juga cukup. Nah, nomor 1 sampai 5, siapa yang akan menyampaikan? Yuk, siapa yang berani? Harus berani dong. Siapa nih? Saya, Bu. Oke, Mbak Elisa ya. Iya, Bu. Silakan Mbak Elisa, yang lain perhatikan. Nomor 1. Tema yang sesuai dengan cerpen di atas adalah B. Pendidikan. Karena cerpen tersebut menceritakan anak yang malas untuk bersekolah dan akhirnya menjadi tersadar dan mau berangkat ke sekolah. Oke, bagaimana yang lain? Setuju dengan jawaban Mbak Elisa nomor 1 B? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Ya sih. Lanjut Mbak. Nomor 2. Tokoh utama pada cerpen di atas adalah D. Banu. Karena di dalam cerpen tersebut menyebutkan nama Banu lebih dari 1 kali. Lanjut nomor 6 sampai 10. Siapa ini yang akan menyampaikan? Saya, Bu. Mbak Hanifah ya. Silakan Mbak Hanifah. Yang lain perhatikan. Nomor 6 B di kamar siang hari. Buktinya Banu bangun sudah siang. Bukan karena ada pada materi ya kan? Nah, jadi betul komplikasi itu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Tadi kan juga sudah kita bahas. Jadi jangan sampai kalian menjawab jawabannya betul tapi kebetulan. Jangan ya. Tapi harus yakin jawabanmu betul gitu. Jadi saat pembelajaran harus lebih fokus ya, jelas ya. Oke, selanjutnya kalian buka lagi di LKPD soal yang terakhir tentang keterampilan. Nah, soal keterampilannya silakan kalian buka. Silakan dibuka, anak-anak sudah dibuka belum? Sudah. Nah, di situ soalnya tentang kalian diminta untuk membuat apa? Membuat kerangka, ya kan? Jadi kalian membuat kerangka berdasarkan gambar nih. Meskipun di LKPD kalian sudah ada, akan saya bagi kerangkanya atau gambarnya ya, saya jelaskan di Oke, sudah kelihatan anak-anak gambar yang saya presentasikan? Sudah, Bu. Sudah kelihatan?
Sudah, Bu. Sudah. Nah, jadi kalian diminta untuk membuat kerangka berdasarkan gambar, namun disesuaikan dengan strukturnya. Nah, di situ kan ada kotak-kotak ya, yang di LKPD atau di soal yang sudah saya bagikan. Jadi kalian buat nih temanya apa, kemudian judulnya silahkan. Tapi yang paling penting adalah ininya nih, berdasarkan strukturnya. Jadi gambar yang pertama ini gambar yang pertama berarti kalian masuk ke bagian apa? Abstrak ya. Itu seperti apa kalimatnya, kerangkanya ini belum cerpen ya anak-anak ya. Jadi masih bentuk kerangka. Kemudian gambar kedua itu bagian orientasinya. Ini ada gambar apa nih? Anak-anak lagi ngapain nih? Nomor 2. Tawuran. Tawuran ya, atau berkelahi. Nah, ini. Kemudian bagi gambar ketiga. Ada apa ini? Ada gambar apa ini? Kertas ada angka 000, dan turun berarti mungkin nilainya ya. Pokoknya terserah bebas kalian. Mana bagian abstraknya, orientasinya, komplikasinya, evaluasi, dan yang terakhir resolusi berdasarkan gambar 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Gambar yang keempat di sini berarti semangat atau bangkit kembali nih, kan ceritanya ini pakai kain diikat ke kepala dia, terus di meja ada kertas dan pulpen, dia bangkit kembali, yang akhirnya gambar kelima dia sukses ya, berhasil. Nah, dari kelima gambar ini silakan kalian bebas kalimatnya seperti apa. Yang penting ingat berdasarkan gambar dan memperhatikan strukturnya. Ada yang ingin ditanyakan untuk soal keterampilan ini anak-anak? Enggak ada, Bu. Jelas ya? Jelas. Oke, kalau jelas silakan. Berapa menit nih? Maksimal 15 menit ya. Syukur-syukur 10 menit sudah selesai untuk membuat kerangkanya. Bisa anak-anak dengan waktu segitu? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya, oke sip. Kalau begitu silahkan kalian kerjakan buat kerangkanya. Fokus, nanti saat kalian mengerjakan, Bu Fitri ngecek atau ngoreksi dari soal pengetahuannya tadi. Silahkan kalian kerjakan. Halo, sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan untuk soal keterampilan ini. Siapa nih yang akan mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Mbak Ulfa ya? Iya. Oke, silakan Mbak Ulfa. Yang lain dimohon untuk memperhatikan. Nanti tolong untuk dikomentari. Ya, silakan Mbak Ulfa. Tema kehidupan sekolah. Judul keberhasilan berawal dari tekad. Abstraknya pada saat penerimaan rapot, semua anak terlihat puas dengan hasilnya kecuali Sarjo. Orientasi. Tokoh yang bernama Sarjo adalah anak yang bandel dan tidak beraturan. Tokoh yang bernama Bu Yeri penyabar dan pemberi ucapan yang menaikkan semangat. Komplikasi. Sarjo mendapat nilai kosong pada semua pelajaran saat ujian. Evaluasi. Sarjo mengubah cara hidupnya, mulai mandiri dan rajin belajar dengan giat. Resolusinya, karena Sarjo belajar dengan giat dan mengerjakan ujian dengan sungguh-sungguh, akhirnya mendapat nilai yang tinggi.
Oke, terima kasih Mbak Ulfa. Wah, sepertinya bagus nih. Oke, coba nih dari teman-temannya yang lain, siapa yang akan mengomentari? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Agam. Untuk bagian argumentasi, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi sudah jelas dan isinya mudah dipahami. Cara pembawaannya cukup menarik untuk didengarkan. Bahasanya formal. Santai, udah itu aja sih, Bu. Oke, berarti sudah bagus hasilnya Mbak Ulfa, Mas Agam? Udah, Bu. Oke, ya terima kasih. Itu tadi komentar dari temannya Mbak Ulfa. Satu lagi dong, coba siapa yang akan menyampaikan nih hasilnya? Saya, Bu. Ya, Mbak Sihah ya, silakan Mbak Sihah. Temanya pendidikan, judulnya kegagalan dan keberhasilan. Abstrak, Dino adalah anak yang pintar dan baik hati di kelas. Orientasi, tokoh yang bernama Dino, dia pintar dan baik hati. Tokoh yang bernama Reza, dia pendiam dan cukup pintar. Komplikasi, pada suatu hari, Dino diganggu oleh anak sekolah lain karena kejadian itu membuat teman-temannya merasa marah. Begitu juga dengan Dino. Evaluasi, Dino dan teman-temannya memiliki rasa dendam dan mereka pun mengajak sekolah lain untuk tawuran. Karena tawuran tersebut membuat Dino dan teman-temannya mendapat nilai yang jelek. Resolusi, tapi pada suatu hari, Dino pun merasa bahwa tawuran itu tidak ada gunanya. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak tawuran lagi dan dia kembali bersemangat dalam belajar. Hingga dia kembali mendapatkan nilai yang bagus. Kita, Bu. Oke, terima kasih Mbak Sihah. Ini juga lebih panjang kayaknya ya, lebih komplit lagi. Tadi Mbak Ulfa juga sudah sip, sudah bagus. Mbak Sihah juga lebih komplit. Coba dong dari teman-teman yang lain ini, dari yang lainnya siapa yang akan mengomentari punya Mbak Sihah? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Elisa. Cara pembawaannya tidak terlalu jelas, namun sesuai dengan gambar yang ditampilkan dan sesuai dengan struktur-struktur cerpen yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri tadi. Oke, berarti untuk isinya sudah bagus, sudah sesuai ya Mbak Elisa ya? Iya, Bu. Oke, hanya mungkin suaranya yang kurang jelas, pengaruh sinyal mungkin ya, nggak masalah. Oke sih, bagus sekali kalian tadi hasilnya sudah bagus semuanya. Pada soal pengetahuan juga sudah bagus banget ya, sudah disampaikan jawaban beserta bukti. Ingat setiap kali mengerjakan soal, kalian harus menunjukkan buktinya supaya kalian yakin bahwa jawabanmu itu benar. Dan tadi juga untuk soal keterampilannya juga sudah bagus sekali, sudah membuat kerangka sesuai dengan gambar yang ditunjukkan atau ditampilkan tadi dan tentunya sesuai dengan strukturnya. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita harus menyimpulkan dong sebelum kita tutup nih, karena ternyata waktunya sudah mulai selesai nih. Siapa nih akan menyimpulkan pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Siapa nih tadi yang pertama? Mbak Yofi ya? Bu. Ya, silakan Mbak Yofi untuk menyimpulkan pembelajaran kali ini. Untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, kita mengetahui tentang pengertian cerita pendek, struktur teks cerita pendek, kaidah kebahasaan teks cerpen, langkah-langkah menyusun cerpen, dan juga contoh kerangka cerita pendek. Oke, betul sekali. Terima kasih Mbak Yofi sudah menyimpulkan. Jadi kita sudah mempelajari pengertian cerpen lagi ya. Jadi tambah paham tentang apa itu cerpen. Kemudian jadi tahu juga nih strukturnya apa saja. Kemudian ada struktur pasti ada unsur atau kaidah kebahasaan.
Kalian juga tadi betul ya, Mbak Yovita disampaikan bahwa tahu tentang langkah-langkah menyusun cerpen dan bagaimana atau contoh dari kerangka karangan. Yang tentunya kalian juga sudah bisa membuat kerangka karangan berdasarkan gambar yang ditampilkan tadi. Oke, sip, betul sekali. Untuk refleksinya dong, gimana nih refleksinya untuk perasaan kalian di pembelajaran kali ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Oke, alhamdulillah ya kalau senang, karena tentunya jadi tambah pengetahuan dan juga tambah ilmu ya, terutama tentang cerpen. Nah, tadi nih berdasarkan jawaban yang sudah kalian kirim, tadi sudah saya koreksi, ternyata masih ada beberapa siswa yang belum sempurna atau ada yang salah nih jawabannya. Nanti setelah saya nilai, saya bagi ke kalian, yang tadi mengerjakan salah dimohon untuk lebih fokus lagi dalam mengerjakan soal ya itu. Nah, sebelumnya saya ingatkan nih, meskipun kalian sudah vaksin, ya, tetap selalu mematuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, hand sanitizer juga harus selalu dibawa, ya, harus pakai hand sanitizer, terus cuci tangan, pakai sabun tentunya, terutama kalau setelah bepergian mau makan, tetap ya harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan agar virus COVID-nya itu tidak nemplok sama kita. Jangan lupa setelah bepergian juga mandi ya, harus selalu bersih, ganti pakaian kayak gitu. Kita juga harus selalu merasa bersyukur, harus selalu bersyukur atas nikmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, kita bisa melakukan pembelajaran meskipun daring seperti ini dengan baik dan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Sebelum ditutup, saya sampaikan bahwa untuk pembelajaran berikutnya masih tentang cerpen, yaitu mengembangkan kerangka karangan yang sudah kalian buat tadi. Ya, jadi untuk materi pembelajaran berikutnya masih tentang cerpen, namun kalian diminta untuk mengembangkan ceritanya atau kerangkanya menjadi sebuah cerpen yang utuh. Seperti itu, ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, silahkan ketua kelas dipimpin doa penutupnya. Siap, gerak, doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran daring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.